Selamat pagi siswa-siswi sekalian, salam jumpa kembali untuk kita semua. Nah, hari ini kita membahas mengenai tentang panggilan hidup berkeluarga. Nah, terlebih dahulu kita awali pelajaran kita ini dengan doa. Kita mulai berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Puji syukur Bapa atas napas kehidupan boleh kami terima pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun kembali pagi ini dengan selamat, dan kami akan mulai pelajaran kami. Sediakan telinga kami untuk mendengarkan materi-materi yang disampaikan guru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Nah, siswa-siswi sekalian, hari ini kita membahas mengenai panggilan hidup berkeluarga. Nah, kita lihat di sini panggilan hidup berkeluarga itu yang seperti apa. Menurut orang dewasa, perkawinan adalah persekutuan yang khas antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka saling mengasihi dan saling menyempurnakan. Nah, sehingga mereka dapat menjadi kepala keluarga dan hati keluarga yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Nah, hidup berkeluarga yang diawali dengan perkawinan. Perkawinan merupakan panggilan hidup, yakni panggilan untuk menjadi rekan kerja Allah dan melangsungkan karya penciptaannya demi perkembangan hidup dan kelangsungan generasi manusia. Nah, perkawinan merupakan persekutuan cinta antara pria dan wanita yang dilakukan secara sadar dan bebas, menyerahkan diri seutuhnya beserta segala kemampuannya untuk selama-lamanya. Itu dia. Nah, dalam penyerahan diri itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan, dan saling membantu. Tidak hanya dalam suasana saling menghormati dan hanya dalam suasana menghormati dan saling menerima inilah keadaan manapun juga persekutuan cinta dapat berkembang. Apapun tantangannya, kalau saling menghormati, saling menerima, saling menyempurnakan maka persekutuan cinta itu akan berkembang. Nah, kita lihat berbagai pandangan tentang perkawinan. Nah, dalam pandangan tradisional, perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di mana antara keluarga laki-laki dan perempuan saling disatukan, diikat. Nah, dalam pandangan sosial, perkawinan adalah persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan dan hubungan yang khusus. Itu suami istri akan mencapai kesempurnaan dan kepenuhannya sebagai manusia, menjadi bapak dan ibu dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu persekutuan itu mempunyai bentuknya bagaimana, tujuannya bagaimana, untuk menjadi seorang ayah atau ibu, mempunyai keturunan. Pandangan hukum, perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan, dan perjanjian antara perjanjian antara kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Nah, perjanjian di depan masyarakat agama dan membuat perkawinan menjadi sah itu antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan itu berjanji mengikat keluarga menjadi satu. Nah, itu pandangan antropologis, perkawinan adalah persekutuan cinta. Nah, sebuah jalinan persekutuan yang diawali dengan cinta, berkembang atas cinta, dan bahagia atas cinta. Nah, itulah dia kekuatan cinta. Nah, makna hidup berkeluarga. Keluarga itu merupakan sekolah kemanusiaan. Nah, sekolah kemanusiaan yang pertama dalam keluarga untuk mencapai kepenuhan. Nah, untuk mencapai kemanusiaan, sekolah kemanusiaan dalam keluarga itu dibutuhkan komunikasi batin yang baik antara orang tua laki-laki dan perempuan, antara perempuan dan laki-laki, dan antara anak dan orang tua. Itu dia ya. Lalu kita lihat di sini tugas tanggung jawab seorang suami atau seorang ayah. Tugas dan tanggung jawab seorang ayah itu adalah menafkahi istri, menafkahi keluarga, menafkahi anak, itu ya.
tugas seorang suami. Tugas seorang suami itu mencari nafkah, dan suami juga tugasnya adalah sebagai partner istri, sebagai teman istri. Suami juga hendaknya menjadi seorang mitra kerjasama dengan istri. Suami juga adalah contoh teladan sebagai pendidik. Nah, mendidik anak, mendidik istri, dan juga bertanggung jawab. Nah, sosok ayah di depan istri adalah sebagai figur, dan juga sosok ayah di depan anak adalah sebagai figur teladan pantunan bagi anak-anaknya. Nah, lalu tugas seorang istri apa? Tugas seorang istri adalah jantung hati keluarga. Nah, istri itu dapat menciptakan suasana kasih, ketentraman, keindahan, keharmonisan dalam keluarga. Dan istri juga bisa sebagai mitra dari suami. Nah, sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas karirnya. Bantuan dimaksudkan di sini ialah memberikan sumbangan saran moral. Nah, itu dia. Penting gitu ya. Nah, istri sebagai pendidik. Nah, ibu merupakan pendidik pertama dalam keluarga untuk anak-anaknya. Nah, hal ini ialah pendidik yang ulung. Ibu adalah pendidik yang ulung dalam keluarga. Nah, kewajiban seorang anak. Kewajiban anak ialah terhadap orang tua, mengasihi orang tuanya, bersyukur, menghormati orang tuanya. Nah, itu dia tanggung jawabnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Nah, untuk itu jika ada pertanyaan boleh kalian bertanya melalui classroom kita, melalui Google Classroom kita ya. Nah, kalau ada yang belum paham atau dan sebagainya, silahkan bertanya. Nanti Ibu akan sharekan kembali apa yang kalian tanya. Nah, untuk itu minggu depan kita lanjutkan kembali materi kita ini, dan kita tutup dengan doa. Kita angkat tanda kemenangan, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Puji syukur Bapa, hari ini materi kami telah selesai, dan semoga apa yang disampaikan dapat kami pahami dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin.